Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Gilisda. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 16 Kelompok 1 Kabupaten Kuantan Singit. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kerja individu berdasarkan tupoksi. Analisis isu efektivitas kerja individu berdasarkan tupoksi. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu pra-analisis. Yang kedua, menapis isu. Yang ketiga, mendalami dan menganalisis isu. Yang keempat, rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Baiklah, kita akan memasuki tahapan pertama yaitu pra-analisis, yaitu mengidentifikasi dan deskripsi isu. 3 isu yang ada di RSUD Teluk Kuantan. Yang pertama yaitu isu kurang ramahnya pegawai atau karyawan di RSUD Teluk Kuantan. Yang kedua, rendahnya kesadaran karyawan untuk mencuci tangan setelah bekerja. Dan isu yang terakhir, banyaknya pengunjung atau pasien tidak memakai masker di RSUD Teluk Kuantan. Baiklah, kita akan masukin tahapan kedua yaitu menapis isu. Kali ini menggunakan metode USG. Menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG. USG merupakan singkatan dari urgensi, seriousness, growth. Urgensi adalah seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Seriousness adalah mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru. Growth adalah berkaitan dengan kemungkinan semakin berkembangnya masalah sehingga sulit untuk dicegah. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring dan dengan mempertimbangkan 3 komponen dengan metode USG. Scoring dengan menggunakan skala 1-5 dengan ketentuan 1 adalah sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, 5 sangat mendesak. Penilaian kualitas isu menggunakan metode USG. Isu pertama yaitu kurang ramahnya pegawai atau karyawan di RSUD Teluk Kuantan. Urgensinya adalah 3 cukup mendesak, seriousness-nya 3 cukup mendesak, growth-nya 3 cukup mendesak dengan total 9. Isu kedua yaitu rendahnya kesadaran karyawan untuk mencuci tangan setelah bekerja. Dengan urgensinya 4 mendesak, seriousness-nya 4 mendesak, growth-nya 4 mendesak dengan total 12. Isu yang terakhir, banyaknya pengunjung atau pasien tidak memakai masker di RSUD Teluk Kuantan. Dengan urgensinya 5 sangat mendesak, seriousness-nya 5 sangat mendesak, growth-nya 5 sangat mendesak dengan total 15. Dapat disimpulkan prioritas utama yaitu banyaknya pengunjung atau pasien tidak memakai masker di RSUD Teluk Kuantan. Dari hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik USG, kita dapatkan banyaknya pengunjung atau pasien tidak memakai masker di RSUD Teluk Kuantan. Baiklah, kita masuki tahapan yang ketiga, yaitu mendalami dan menganalisis isu. Kali ini saya menggunakan Fishbone dan SWOT. Analisis pemecahan isu metode Fishbone. Dengan metode Fishbone, kita dapat mengetahui sebab-sebab banyaknya pengunjung atau pasien tidak memakai masker di RSUD Teluk Kuantan. Sebab yang pertama yaitu merasa sudah kebal karena sudah divaksin jadi tidak perlu memakai masker. Kemudian, banyak pasien dan pengunjung lupa untuk memakai masker. Kemudian, mereka merasa sesak atau tidak bisa bernafas jika menggunakan masker. Dan kemudian, pengunjung dan pasien merasa susah untuk berkomunikasi saat memakai masker. Jadi dapat disimpulkan banyaknya sebab yang membuat banyaknya pengunjung atau pasien tidak memakai masker di RSUD Teluk Kuantan.
Untuk memecahkan isu tersebut, kali ini kita menggunakan analisis metode SWOT. Metode SWOT sendiri adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportuneness, peluang, threat, hambatan. Kekuatan dari isu tersebut yang pertama, SK di Direktur RSUD Teluk Kuantan tentang kawasan wajib memakai masker. Yang kedua, sosialisasi manfaat memakai masker. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pasien dan pengunjung tentang dampak jika tidak memakai masker. Kelemahannya, yang pertama, kurangnya pemahaman pasien dan pengunjung dari dampak tidak memakai masker. Yang kedua, masih sulit bagi tenaga kesehatan untuk menasihati pengunjung dan pasien untuk memakai masker. Peluangnya, pertama, pasien dan pengunjung sadar tentang banyaknya virus di rumah sakit. Kemudian, diterapkannya tidak melayani pasien dan pengunjung jika tidak memakai masker. Hambatannya, ketidakpercayaan pasien dan pengunjung tentang dampak tidak memakai masker. Kemudian, tingkat pendidikan yang masih rendah. Kita akan memasuki tahapan keempat, yaitu rekomendasi alternatif penyelesaian isu, kali ini menggunakan metode tabel. Dari tabel ini, kita dapat rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama yaitu alternatif penyelesaiannya dengan meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan tentang manfaat dari memakai masker dan dampak dari tidak memakai masker. Tahap setiap alternatif, yang pertama, membuat spanduk atau banner kawasan wajib masker. Yang kedua, membuat spanduk atau banner tentang manfaat memakai masker dan dampak tidak memakai masker. Hasil yang diharapkan, pasien dan pengunjung paham dan mengerti tentang kegunaan masker. Pihak terkait, yaitu Direktur RSUD Teluk Kuantan, seluruh karyawan RSUD Teluk Kuantan. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan, isu kontemporer yang ada di RSUD Teluk Kuantan yaitu banyaknya pengunjung atau pasien tidak memakai masker. Dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan tentang manfaat dari memakai masker dan dampak dari tidak memakai masker melalui spanduk atau banner maupun promosi kesehatan. Demikian presentasi dari saya tentang analisis isu yang ada di RSUD Teluk Kuantan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.